slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Persib memang harus mengakui keunggulan Persebaya di partai final Piala Presiden 2026. Dalam pertandingan tersebut, Persebaya berhasil meraih kemenangan dan mencatatkan sejarah sebagai juara Piala Presiden untuk pertama kalinya. Namun, di balik hasil pertandingan, sorotan justru mengarah kepada Mariano Peralta. Pemain asal Argentina itu harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah pada babak kedua. Momen tersebut langsung ramai dibahas di media sosial. Tidak sedikit yang menilai Peralta bermain buruk, bahkan ada yang menyebut kepindahannya ke Persib merupakan langkah mundur dalam karirnya. Tetapi benarkah seperti itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persib Bandung. Kalau kita melihat pertandingan secara utuh, tentu jawabannya tidak sesederhana itu. Hal pertama yang perlu diingat adalah Mariano Peralta baru bergabung dengan Persib dan baru menjalani sekitar 2 kali sesi latihan bersama tim. 2 kali latihan tentu belum cukup bagi seorang pemain untuk memahami seluruh pola permainan, karakter rekan setim, maupun filosofi yang diterapkan pelatih Igor Tolik. Meski demikian, ada satu hal yang cukup menarik. Walaupun baru 2 kali latihan, Peralta terlihat mulai menemukan chemistry dengan striker Persib, Balsa Sekulik. Beberapa kali kombinasi keduanya mampu menciptakan situasi berbahaya. Pergerakan Peralta juga menunjukkan bahwa ia memiliki visi bermain yang baik dan mampu membaca ruang. Artinya, proses adaptasinya sebenarnya berjalan cukup positif. Karena itulah, rasanya kurang tepat jika kualitas seorang pemain langsung dinilai hanya dari satu pertandingan. Apalagi pertandingan tersebut adalah final yang tensinya sangat tinggi. Kini kita masuk ke momen yang paling banyak diperdebatkan, yaitu kartu merah Mariano Peralta. Kalau melihat tayangan ulang, Peralta memang melakukan pelanggaran yang dinilai wasit cukup berbahaya sehingga berujung kartu merah. Namun ada detail yang juga banyak dibahas. Sebelum kontak keras itu terjadi, Peralta tampak kehilangan keseimbangan setelah terjadi dorongan dalam duel. Ketika tubuhnya terjatuh, kakinya bergerak secara refleks dan mengenai pemain lawan. Gerakan itu memang menghasilkan kontak yang berbahaya sehingga wasit mengambil keputusan mengeluarkan kartu merah. Keputusan wasit tetap harus dihormati karena menjadi kewenangan perangkat pertandingan. Namun sebagian pendukung menilai bahwa apabila Peralta tidak kehilangan keseimbangan akibat dorongan tersebut, kemungkinan pelanggaran yang terjadi tidak akan sekeras itu. Pandangan ini menjadi salah satu alasan mengapa insiden tersebut masih menjadi bahan diskusi di kalangan pecinta sepak bola. Yang jelas, kartu merah itu tidak otomatis menunjukkan bahwa Peralta adalah pemain buruk. Dalam sepak bola modern, bahkan pemain-pemain kelas dunia pun pernah menerima kartu merah akibat duel keras atau situasi yang berlangsung sangat cepat. Karena itu, satu insiden tidak bisa dijadikan ukuran keseluruhan kualitas seorang pemain. Selain itu, kita juga harus melihat kondisi Persib secara keseluruhan. Tim asuhan Igor Tolik menjalani jadwal yang sangat padat selama Piala Presiden. Bahkan sebelumnya Igor secara terbuka mengkritik jadwal pertandingan yang hanya memberikan waktu istirahat sekitar 48 jam, sementara standar FIFA merekomendasikan sekitar 72 jam untuk pemulihan pemain. Kondisi fisik tentu berpengaruh terhadap performa seluruh pemain di lapangan. Maka, kekalahan di final tidak bisa dibebankan kepada satu pemain saja. Masih ada perjalanan panjang yang harus dilalui Persib musim ini. Liga Super Indonesia segera dimulai. Masih ada kompetisi Asia, Shopee Cup, dan berbagai turnamen lain yang akan dijalani Maung Bandung. Justru sekarang adalah waktu terbaik bagi Peralta untuk terus beradaptasi dengan permainan Persib. Semakin banyak menit bermain, semakin besar peluang chemistry dengan rekan-rekannya berkembang. Kalau melihat potensi yang diperlihatkan dalam pertandingan ini, khususnya kerjasamanya dengan Balsa Sekulik, bukan tidak mungkin duet keduanya akan menjadi salah satu kekuatan utama Persib musim ini. Karena itu, terlalu cepat jika menyebut kepindahan Peralta ke Persib sebagai penurunan karir. Seorang pemain profesional dinilai dari konsistensinya sepanjang musim, bukan hanya dari satu pertandingan. Apalagi ia bahkan belum benar-benar menyelesaikan proses adaptasi. Jadi, bagaimana pendapat Bobotoh?
Apakah Mariano Peralta masih layak diberi waktu untuk beradaptasi bersama Persib? Atau menurut kalian masih ada yang harus segera diperbaiki dari permainannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Persib Bandung.